pada akhirnya sama, saling berebut tentang sejarah. Mereka menuliskannya pada lembar demi lembar buku sejarah, tanpa peduli ada yang membacanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan hanya dibaca oleh diri kita sendiri. Apa? Ya, benar. Bukankah di hadapan Sang Pencipta yang kita sodorkan adalah lembar demi lembar kehidupan buku sejarah? Itulah fungsinya malaikat. Sebagai asisten kita yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Bangsat! Apa peduliku tentang domba-domba? Kalian dengar? Ketika lonceng gereja berbunyi, tak ada lagi biara-biara suci, tak ada lagi nyanyian guru. Ketika gema ajan berkumandang, tak ada lagi kiai yang membawa santri-santrinya pergi berjamaah. Ibuku baru saja meninggal. Bapakku sudah kawin lagi. Aku dan adikku ditendangnya dari rumah. Agama, apa yang aku dapat dari pemahaman religius yang ditanam sejak kecil oleh bapak dan ibuku? Sementara kelakuan bapakku selalu tambahnya seekor anjing. Aku pernah mukim di sebuah pondok, mendalami nilai-nilai religius. Betapa mulianya posisi seorang ibu bagi diri kita. Aku tak mau disebut durhaka. Aku tak mau dibilang janda. Aku tak mau mengamalkan haji, air susu dibalas dengan air tuba. Itulah sebabnya aku membunuh bapak dan ibu tiriku sekaligus. Bukan semata-mata gelap mata, melainkan aku anak yang soleh. Malam itu, malam yang panjang dan dingin. Ketika seakan-akan semua benda bergoyang atas kematian ibuku, saat itu aku melihatnya. Aku melihat suara senyum tersungging dari bibir bapak yang tebal berlapis nikotin. Aku tak paham mengapa ia tersenyum. Apakah ia berusaha menenangkan pikiranku? Ayo, aku bukan orang yang baik, tapi aku berusaha menjadi baik. Tanpa sepengetahuan bapak dan ibuku, aku adalah pecandu narkoba, peminum minuman keras. Sesekali aku bermain perempuan dan berjudi sebagai tambahannya.
jalan hidup yang aku tempuh. Bagiku ada sah dan wajar untuk dilakukan. Sebab hidup adalah pilihan, bukan? Kalian boleh mencontohku, meniruku, atau kalian ingin menjadi seperti ibuku. Ibuku lahir dari keluarga terpandang, sedangkan bapakku, dia adalah sopir pribadi ibuku. Entah kenapa, siapa yang memulai, siapa yang menanamkan benih-benih cinta di hati mereka, hingga akhirnya mereka menjadi sepasang suami istri. Kemudian lahirlah aku, putra sulung yang memilih hidup di zaman generasi kopi. Lima tahun berselang, adikku lahir perempuan. Cantikannya sama sepertimu. Lastri Kinasih namanya. Kata ibu, Lastri diambil dari kata lestari, dan Kinasih diambil dari kata kasih, di mana penjabaran selanjutnya, Lastri Kinasih adalah sifat-sifat Sang Pencipta yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Terutama doa-doaku yang telah dikabulkannya. Atas kematian Bapak dan Ibu tiriku, Lastri kecil perlahan tumbuh menjadi kembang desa. Kecantikannya harum wangi, menjadi momok sekampung. Tapi karena kecantikannya, kerap kali ia menjadi korban pemerkosaan. Bukan hanya oleh teman-temannya, orang asing, bahkan bapakku sendiri. Dan saat itu, naluri membunuhku timbul secara diam-diam. Semua yang ada di hadapan Lastri, aku libas habis. Ya, aku membunuhnya. Lastri tahu semuanya, namun ia diam. Ia tidak pernah melaporkanku pada yang berwajib. Bahkan ketika Bapak hendak memperkosa Lastri, Lastri malah membela Bapak. Mas, Lastri mohon, Bapak kita jangan kau bunuh. Kasihan Ibu, pasti Ibu sok berat mendengarnya, Mas. Sekali lagi Lastri mohon padamu, Bapak kita jangan kau bunuh seperti lelaki lainnya, Mas. Begitulah permohonan Lastri padaku. Detik jam mendorong usiaku. Usia dimakan masa. Kematian ibuku lah pangkal dari semua kekacauan ini. Tato, anting dan predikatku sebagai seorang pembunuh tak kuasa menahan tangis di depan jasad ibuku. Satu hari kemudian,
kembali. Di hari berikutnya, setelah kami dikenalkan dengan ibu tiri kami diusirnya dari rumah. Kami diusir dengan alasan tak ada hak waris untuk kami. Bahkan yang lebih menyakitkannya adalah ketika ada bapak berkata bahwa kami bukanlah darah dagingnya. Apa itulah sebabnya? Mengapa bapak hendak memperkosa Lastri? Malam itu, bagi kami laksana kawah luka. Figur bapak yang tegas, sosok ibu yang nyantri, semuanya lenyap di telan luka raya. Mas, adakah ibu kita sebinal itu? Hamil di luar nikah sebelum menikah dengan bapak. Apakah mungkin lelaki yang kita sebut bapak itu mandi? Lalu siapa bapak kita sebenarnya, Mas? Aku tak mampu menjawabnya dengan tegas. Nyaris tak ada komentar. Mas, masih ingatkah kau ketika bapak hendak memperkosaku? Waktu itu, kau hendak membunuhnya demi kehormatanku. Kini sudah jelas semuanya, Mas. Bahwa dia bukan bapak kita lagi. Mengapa tidak kau bunuh saja ya sekarang, Mas? Mendengar perkataan Lastri, langsung membunuhku bergairah kembali. Tepat pada malam itu, aku kembali ke rumah tersebut. Dengan 7 kali tusukan tepat mengena di arah jantung bapak. Bapak mati dengan berarti. Sedangkan ibuku, aku gorong kepalanya hingga putus. Aku sudah terbilang profesional dalam membunuh. Ada jejaknya aku tinggalkan untuk polisi. Semuanya berjalan lancar dan sempurna. Ya, sempurna. Bahkan ketika kami kembali ke rumah tersebut, Lastri tidak pernah tahu bahwa akulah yang telah membunuh bapak dan ibu tiri kami. Sang Pencipta telah mengabulkan doa-doa untuk kita, Lastri. Itu adalah kata-kata terindah yang keluar dari rahim mulutku. Namun Lastri tidak berkomentar. Hari melipat hari, detik jam mengubah segalanya. Aku lihat Lastri kian sepertiku. Perangainya yang lembut kini berubah total 180 derajat.
sempat aku berpikir, adakah aku dan Lastri mewarisi darah psikopat dari bapak dan ibu asli kami? Lastri kini suka mabuk-mabukan. Ada lagi ayat-ayat kauniyah yang keluar dari rahim mulutnya. Bahkan ketika senja menjelang, Lastri menjadi liar, rakus, dan ganas. Hingga akhirnya kami melambang sari. Awalnya aku takut, gelisahnya seperti pertama kali aku membunuh. Tapi di sisi yang lain, aku mempunyai kebanggaan tersendiri. Ya, aku bangga. Aku bangga karena telah menjebol gawang seorang perawan bunga desa. Di malam yang lain, setelah pesta koplo yang dibasuh nafsu Purbawi, tanpa sadar, aku bercerita kepada Lastri bahwa akulah yang telah membunuh bapak dan ibu tiri kami. Pagi hari nan bening, ketika aku terlelap tidur, tiba-tiba pasukan polisi datang menjaga rumah kami. Pada untuk aku meloloskan diri, dan aku ditangkapnya. Ketika tanganku lemas dalam borgol, saat itu aku kembali melihatnya. Aku melihat seolah senyum tersungging dari bibir yang pernah kupanggil Bapak, kini mekar di bibir Lastri. Aku heran mengapa ia tersenyum. Apakah ia berusaha menenangkan pikiranku? Lastri, kau hianat. Bukankah semua kematian mereka atas keinginan doa-doamu? Lastri, kau hianat. Lastri! Besok adalah hari terindahmu. Menghadapi 12.000 pasukan tembak. Tulislah sejarahmu. Siapa tahu kau jadi figur yang fantastik bagi generasi mendatang. Sejarah? Apa yang harus aku tulis tentang sejarah?